Hari Raya Idul Fitri adalah hari kemenangan bagi umat muslim karena sudah berpuasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu, hari yang kita tunggu-tunggu, apalagi terutama di negeri kita. Tapi sebenarnya apa sih makna Idul Fitri itu? Kita akan membahas bersama-sama dengan Profesor Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, selamat datang di Istiqlal ya. Makasih, Prof. Prof, kita sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri ya, Prof ya. Tapi sebenarnya apa sih makna Hari Raya Idul Fitri ini, Prof? Baik, Idul Fitri itu dari akar kata ada ya'udu, kembali. Bahasa Arab itu ya. Jadi kata Aid, Al-Fitr itu berbuka. Jadi kita kembali berbuka setelah selama ini kan tidak bisa berbuka di siang hari kan. Fitr itu kan sarapan pagi. Jadi futur itu sarapan pagi. Jadi Idul Fitr kita kembali bersarapan pagi. Jadi kita kembali makan. Setelah selama ini 30 hari kita tidak boleh makan. Tapi kalau bisa juga berarti Idul Fitrah. Fitrah itu kembali ke kesucian batin kita setelah Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, setelah Allah membakar hangus dosa-dosa kita di masa lampau melalui amal Ramadan kita, maka itu kita kembali menjadi bayi. Kayomi waladatsu'mu, bagaikan bayi yang baru lahir, ya kan? Karena Ramadan artinya menghanguskan, membakar. Kenapa disebut Ramadan? Karena membakar hangus seluruh dosa masa lampau melalui amaliah Ramadan yang kita lakukan selama ini. Jadi itu Idul Fitri, kembali ke berbuka puasa atau kembali ke kesucian batin kita. Kalau kita dulu kan waktu belum punya dosa seperti bayi yang baru lahir kan. Nah sekarang ini kita seperti bayi yang baru lahir, nggak punya dosa lagi setelah diputihkan oleh bulan suci Ramadan melalui ma'unahnya, magfirahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini mudik ke kampung halaman rohani kita kan. Jadi ini ada 2 kali mudik kita ini. Mudik ke kampung halaman kita di mana pernah lahir, tapi mudik ke kampung halaman rohani kita yang pertama itu di surga. Kita kan makhluk surga kan. Manusia itu pada awalnya diciptakan di surga, di langit sana itu. Nah setelah kita bersih maka kita kembali kepada Allah. Maka itu mudik ke kampung halaman rohani, mudik ke kampung halaman biologis kita di kampung sekarang ini. Jadi makanya itu Idul Fitri itu menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia. Karena bercampur antara suka dan duka kan. Sukanya itu karena kita bisa merdeka makan kembali, kita bisa berjumpa dengan keluarga di kampung, kita bisa menatap lekuk-lekuk rumah yang pernah melahirkan kita, kita bisa mensirahi makam orang tua kita selama 3 tahun selama ini kan terhalang oleh COVID, tidak bisa berjumpa ya kan. Nah sekarang ini ada semacam kebebasan untuk menengok kembali kampung halaman. Nah jadi 120 juta penduduk melakukan mobilitas mudik ini itu dahsyat itu. Kalau misalnya banyak ini ulama-ulama juga yang mengatakan bahwa ini adalah merupakan hari kemenangan, Prof. Hari Raya Idul Fitri ini. Tapi sebenarnya makna kemenangan apa sih, Prof, yang bisa kita ambil? Apakah tadi seperti akhirnya kita bisa makan lagi di pagi hari, di siang hari, atau pulang mudik, atau bagaimana, Prof? Ya, bagi Indonesia itu kemenangannya luar biasa kan. Karena kita akan merdeka pada tanggal 9 Ramadan, hari Jumat, ya kan, bertepatan 17 Agustus 1945. Bagaimana mungkin bambu runcing bisa melawan tank? Bagaimana mungkin katapal bisa melawan jet tempur pasukan sekutu kan? Maka itu atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka kemerdekaan ini diperoleh bertepatan bulan suci Ramadan. Karena hampir semua negara-negara Islam itu merdeka dalam bulan suci Ramadan. Perebutan kembali kota Mekah bulan Ramadan. Kemenangan besar pada perang Uhud, perang Badar itu juga bulan suci Ramadan. Coba kita lihat penaklukan itu Spanyol pada bulan suci Ramadan, Mesir bulan suci Ramadan, pengusiran perang salib di Baybars dan perjanjian-perjanjian monumental itu juga dalam bulan suci Ramadan.
Bahkan sifatnya pembangunan fisik pun juga yang monumental seperti pembangunan Al-Azhar University tertua di dunia kan. Perguruan tinggi tertua di dunia itu Al-Azhar, dibangun oleh dinasti Bani Fatimiyah itu juga pada bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan itu makna fisik, psikis, dan spiritualnya itu luar biasa. Kemenangan ini disebut hari kemenangan karena kita berhasil memenangkan pertarungan melawan iblis. Iblis kan mempengaruhi kita, kulkasnya penuh kok masa nggak makan, itu kan halal. Istrimu kan juga halal, masa. Ya tapi bagi kita walaupun halal di luar Ramadan, tapi haram dalam bulan suci Ramadan. Istri kita halal, boleh nyentuh, boleh melakukan apapun terhadap istri kita. Tapi kalau bulan suci Ramadan tidak boleh. Nah, kita menang di sini karena kita berhasil mempertahankan prinsip-prinsip kita. Kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, menahan diri kita untuk tidak membicarakan aib orang lain, tidak bersumpah palsu, tidak berbohong, menahan mata kita untuk tidak mengintip, menahan telinga itu untuk tidak ngerumpi, bahkan langkah-langkah kaki kita pun juga dibatasi hanya untuk ke masjid, hal-hal yang positif. Tangan itu juga tidak tanda tangan fiktif, macam-macam ya. Jadi semua anggota badan kita itu kita tekan hari ini, kita menang. Berhasil kita memenangkan pertarungan melawan diri sendiri, melawan iblis, dan melawan godaan-godaan yang lain. Itu hari kemenangan. Hari kemenangan. Mudik itu juga sebagai tempat kita pulang kampung halaman. Sebenarnya makna mudik ini di Indonesia kan sekarang ramai banget ya Prof ya, yang mudik. Itu seperti apa sih Prof? Mudik itu tanda syukur. Mudik itu ekspresi kebahagiaan. Mudik itu tanda cinta. Bahkan kalau orang tidak mudik menurut saya, hatinya akan kering. Enggak dibasahi kerinduan terhadap orang tuanya. Pada umumnya mereka mudik itu kan orang tuanya di kampung, kerjaan di Jakarta atau kerjaan di kota besar ya kan. Malah kalau tidak mudik itu ya berarti tidak ada silaturahim dengan kedua orang tuanya. Sudah 3 tahun nggak pernah ziarah kubur, padahal itu kan yang membesarkan dirinya adalah orang tuanya yang terbaring di kuburan itu. Nah, kita jangan melihat dari sudut pandang ekonomi. Wah, itu terjadi mobilitas dana, tertumpah di jalan melalui bensin, segala macam, bermulai kecelakaan jiwa manusia kan. Nah, bagi kita, insya Allah itu persoalan lainnya. Persoalan yang perlu kita tanggulangi sekarang ini adalah bagaimana mengatur arus kendaraan udara, laut, dan darat ini supaya minim kecelakaan. Jangan sampai nanti itu lebih dari 1 kloter pesawat besar, ada sampai 300-an orang meninggal di jalan. Itu kan sangat menyedihkan tuh. Pasti ada human error-nya di situ. Maka itu supaya tidak terjadi human error ini, kita salut apa yang dilakukan pemerintah, tes urin dulu kepada para supir bus, pilot, ya kan, kereta api, ya nakoda kapal, jangan sampai nanti mabuk bawa kendaraan, itu nanti bisa bukan hanya membinasakan dirinya, tapi membinasakan penumpang yang lain tidak berdosa, ya kan. Nah, disiplin pemerintah untuk mendisiplinkan mereka itu juga harus ada. Di samping itu juga saya ingin melihat dari sudut pandangan lain. Ini kan kesempatan juga untuk terjadi sirkulasi peredaran uang dari kota ke desa. 11 bulan lamanya tersedot uang-uang di desa itu masuk ke bank sentral kita kan. Bank ada di mana? Bank itu larinya kan ke pusat ya kan. Nah sekarang ini BI kalau saya nggak salah dengar itu 40 triliun itu pergerakan dana itu, penukaran uang, dan prediksi itu sekitar 40 triliun uang bergerak itu. Kalau uang 40 triliun bergerak, uang desa masuk kota, itu akan muncul orang kaya baru di pedesaan. Ya kan? Tidak tiba-tiba muncul pasar dadakan. Ya, tukang ojek ramai di desa sekarang. Penyewaan mobil juga. Kemudian juga restoran mulai bermunculan di daerah-daerah. Pokoknya ada sedekah masuk mengalir ke desa-desa. Ada perbaikan masjid, perbaikan rumah penduduk. Orang tuanya kan diperbaiki ya. Jalanan masuk pun juga itu mungkin juga ada yang menyumbangkan jembatan yang selama ini nggak ada kan. Nah jadi rezekinya orang desa tumpah pada saat lebaran itu. Karena orang ramai-ramai itu berkantong tebal masuk desanya, pulang dalam keadaan kantong kempes. Jadi cari uang lagi, 1 tahun berikutnya belanjakan lagi di desa. Jadi saya kira sirkulasi uang kota masuk desa melalui lebaran ini. Jadi mudik ini sebenarnya juga ada banyak makna ya Prof yang bisa diambil ya. Mengenai ini Prof, ini penasaran Prof.
kan banyak juga yang sekarang males mudik tuh karena kalau misalnya sampai di kampung halaman jadinya ajang sombong-sombongan Prof, yang saya udah bisa apa, saya udah kerja di mana, seperti itu. Kira-kira sebaiknya pas mudik ini tuh apa sih Prof yang harus do's and don'ts-nya gitu, yang boleh dilakukan dan tidak? Iya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang Allah berikan itu boleh diungkapkan. Kan kebanggaan juga bagi orang tua itu kalau menyatakan anaknya itu sukses di Jakarta atau di ibu kota atau di kota-kota besar. Ya, beroptimisme itu kan bagus ya kan. Yang penting jangan ria. Lihat aku nih. Belum waktunya pakai mobil tapi sudah beli mobil, cicilannya setengah mati dibayar, atau sewa rumah, sewa mobil pulang. Wah, ini mobil mewah, hebat ya. Padahal itu kan disewa, ngelabuin orang. Nah, jadi saya kira insya Allah jangan suudzon terhadap para pemudik. Para pemudik itu kan mau kembali ke tempat leluhurnya ya kan. Saya kira adalah kasus-kasus seperti itu tapi tidak dominan. Ya, kita baik sangka saja kepada para pemudik lah. Itu optimisme mereka berhasil di Jakarta dan mereka ingin proud lah ya Prof ya, rasa mengeluarkan bangga sekatnya ya. Di kampung itu. Ya, baik Prof. Terakhir Prof, mengenai maaf-maafan Prof. Mohon maaf lahir batin, tapi juga sebenarnya masih banyak dari teman-teman tuh yang merasa misalnya ada satu kasus saya melakukan kesalahan Prof. Tapi saya menunggu teman saya yang minta maaf duluan, tapi pada akhirnya jadinya nggak maaf-maafan sama sekali. Itu kira-kira sebenarnya hukumnya seperti apa sih Prof? Orang yang gampang memaafkan, gampang juga dimaafkan. Orang yang pelit memaafkan, pelit juga dimaafkan oleh Allah. Jadi kalau kita malas memaafkan, Allah juga malas memaafkan. Apakah yang bersangkutan nggak punya dosa? Ya. Kemudian juga, ya, Allah sudah memaafkan seluruh dosa-dosa yang berkaitan dengan vertikal kita dengan Tuhan. Tapi Allah tidak kompeten memaafkan utang-piutang yang pernah kita jalin dengan sesama. Kan? Pak, saya nggak bisa bayar uang cash. Boleh nggak saya jadi pembantu selama 1 tahun? Aku nggak bisa bayar uang. Oke, boleh. Selama kita belum ada akad pelunasan dari yang bersangkutan tempat kita meminjam, seumur hidup sampai di akhirat nanti kita akan dituntut. Ya, yang dimaafkan Allah itu adalah dosa antara kita dengan Allah. Ya, dosa horizontal, tapi dosa vertikal sesama manusia. Kompetensinya adalah manusia itu sendiri. Kita pernah bicarakan aib saudara sendiri. Datang minta maaf, Pak, saya membicarakan aibnya, saya pernah memviralkan, maafkan. Oke, saya maafkan. Kita kembali ke titik nol sekarang ini. Jadi ringan beban kita kan, Allah memaafkan seluruh dosa-dosa kita kepadanya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita pun juga memaafkan dosa kita kan. Berarti kan tidak ada lagi beban rasa bersalah karena kita minta maaf kepada sesama kita kan. Ada halal bihalal. Tidak ada lagi rasa beban berdosa karena kita sudah diampuni oleh Allah melalui bulan suci Ramadan. Saya kira itu. Maafkan ya Prof ya berarti ya. Baik. Kira-kira satu pesan terakhir Prof untuk teman-teman yang menonton, apa yang sebaiknya dilakukan pada saat hari kemenangan Idul Fitri ini Prof? Pertama tentu kita minta maaf kepada kedua orang tua. Kalau orang tua kita sudah terlanjur meninggal, kita ziarahi makamnya. Doa yang dipanjatkan seorang anak kepada kedua orang tuanya itu akan bertajasud, menjelma menjadi parsel bingkisan yang sangat menghibur di alam barzahnya di sana. Ya. Kemudian kita saling mengunjungi, bersilaturahim, maaf-maafan itu kan mungkin pernah kita sadar atau tidak sadar pernah melakukan kesalahan terhadap tetangga. Ya pernah kita jengkel, nah sekarang selesaikan semuanya dengan salam-salaman. Nah, yang kedua tentunya adalah makna intinya juga itu adalah kita lebih akrab. Selama ini kan kita sepupu 2 kali, sekarang kan berjarak tuh. Jangankan sepupu 2 kali, sepupu 1 kali pun juga itu seperti orang lain kan. Dengan adanya menziarahi seperti ini antara sesama keluarga, akrab kembali. Nah, kita kan dianjurkan untuk menjalin silaturahim. Nah, halal bihalal ini adalah sarana untuk menjalin silaturahim supaya kita lebih akrab satu sama lain. Itu intinya, saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Prof atas waktunya. Berikut teman-teman wawancara bersama Prof Nasaruddin Umar selaku Imam Besar Istiqlal Jakarta. Sampai jumpa di